Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Kita berjumpa lagi. Nah, maaf kali teman-teman, udah lama saya nggak bikin video ya, karena selain saya nge-YouTube, saya juga ada kesibukan bertani dan bercocok tanam di kebun teman-teman. Nah, kali ini tanpa basa-basi, kali ini saya akan membahas tentang apakah suhu berpengaruh terhadap perkembangan atau penetasan telur ya, telur ikan cupang. Nah, kali ini saya akan membahas itu teman-teman. Sebetulnya materi ini sudah saya rangkum selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu saya nggak bikin video, jadi saya juga meneliti tentang perkembangan telur ikan cupang di suhu yang dingin, yang rendah maupun yang hangat sekitar 28 derajat Celcius. Nah, kali ini saya juga sudah menyiapkan materi ya untuk membahas itu semua. Nah, selama 2 bulan ini saya meneliti telur-telur ikan cupang saya di suhu yang ekstrim sekitar 26 derajat, 27 derajat ke bawah teman-teman, bukan ke atas ya. Jadi saya kan dulu berbudidaya ikan cupang itu di Jakarta di kisaran suhu 28 derajat Celcius. Nah, di situ kan gampang sekali ya teman-teman, karena metabolisme ikan itu semakin tinggi atau semakin hangat kualitas air, maka dia akan semakin bagus. Beda dengan lokasi saya yang sekarang teman-teman, karena suhunya rata-rata di bawah 20 derajat Celcius. Nah, oke teman-teman, kita akan membahas itu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang suka ngawinin ikan cupang itu gagal, belum tentu karena pasangannya tidak cocok, tapi karena bisa juga karena pengaruh dari suhu kualitas air itu sendiri teman-teman. Nah, teman-teman, selama percobaan perkawinan di kampung ya, atau di daerah saya tinggal ini, saya menetaskan sekitar 5 ekor ikan cupang. Semuanya sudah memenuhi standar atau kualitas kawin ya, kualitas jabatan udah bagus lah dan memenuhi persyaratan kawin ya teman-teman ya. Perjantannya juga udah usia sekitar mungkin 1 tahun, ada yang 7 bulan, ada betinanya pun sedemikian, ada yang udah 6 bulan dan 7 bulan. Kan syarat kawin biasanya untuk ikan cupang kan sudah di atas 5 bulan teman-teman, itu yang bagus, karena betina kalau usianya sudah di atas 5 bulan, produksi telurnya juga udah bagus teman-teman. Nah, persyaratan itu semua saya udah memenuhi semua teman-teman ya. Tapi kenapa saya selama natasin ikan cupang itu selalu gagal. Nah, ternyata saya ketemu solusinya. Ternyata suhu juga berpengaruh terhadap penetasan ikan cupang itu sendiri teman-teman. Suhu rendah itu ternyata tidak bisa untuk netasin ikan cupang. Walaupun bisa, biasanya mereka hanya bisa menetas tapi tidak bisa bertahan lama. Mereka hanya bisa menetas dan bertahan selama 6 jam. Setelah itu mereka akan mati atau terlalu dingin airnya itu, jadi mereka tuh agak sedikit beku ya teman-teman ya, karena saya sudah mencoba. Jadi buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah yang suhunya ekstrim seperti di saya ini di Wonosobo ya teman-teman, itu rata-rata suhu di bawah 27 derajat Celcius, itu saya sarankan untuk pakai heater ya teman-teman ya. Karena di heater itu kan kita bisa ngangetin air pakai heater itu, kita bisa atur di atas 27 derajat Celcius, bisa pakai 28 derajat Celcius, bisa pakai 29 derajat Celcius. Jadi kegagalan perkawinan ikan cupang itu tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas air ataupun pasangan yang katanya gede satu atau gimana ya teman-teman, tapi suhu juga harus diperhatikan, karena ada banyak sekali teman-teman ya kegagalan dalam berternak ikan cupang teman-teman. Jadi kesalahan ini yang saya lakukan ini memang saya jadikan sebuah pelajaran agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam mengelola peternakan ikan saya teman-teman. Nah, jadi ilmu ini saya share kepada teman-teman biar teman-teman itu tahu. Jadi nggak usah menjadi korbannya dulu baru kalian tahu, tapi cukup saya yang jadi korbannya teman-teman ya. Kemarin ada natasi 5 ekor, tapi yang jadi satu itu pun hidup cuma 6 jam teman-teman. Setelah saya minta solusi dari beberapa peternak-peternak yang ada di sekitar sini, katanya kalau di daerah sini itu memang tidak bisa begitu murni menggunakan air tanpa heater ya teman-teman ya, tidak bisa hidup. Dan saya pun itu udah coba dan udah gagal, dan sekarang saya mencobanya pakai heater teman-teman ya, akhirnya bisa juga. Nah teman-teman, yang perlu kalian ketahui ya teman-teman, suhu di bawah 27 derajat Celcius itu untuk menetesinya aja kita butuh waktu sampai 3 harian teman-teman. Bahkan saya pernah nyoba sampai 5 hari itu telur ikan cupang itu belum netes teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pakai heater atau pakai pakai penghangat air ya teman-teman lah. Jadi
bisa netesnya itu di atas 27 derajat atau 28. Seperti kita kalau kita tinggal di Jakarta kan suhunya bisa nyampe 30 derajat Celcius atau 28 itu paling rendah biasanya. Itu lebih mudah teman-teman. Penetasan normal pada ikan cupang itu biasanya sekitar 1 sampai 2 hari teman-teman ya. Kalau lebih dari itu biasanya busuk. Dan saya udah nyoba teman-teman, memang betul ya teman-teman ya. Jadi memang suhu airnya memang harus hangat. Jadi suhu di bawah 20 derajat Celcius itu penetasnya bisa 5 hari atau biasanya lebih lama lagi teman-teman ya. Kalau enggak biasanya busuk. Nah, jadi jaga kualitas air kalian, kualitas air ikan cupang kalian biar ikan cupang kalian itu netesnya cepet atau bisa normal 1 sampai 2 hari doang kalian udah bisa netes ikan cupang kalian ya teman-teman. Karena suhu yang dingin itu juga berpengaruh terhadap penetasan telur artemia. Jadi saya kemarin sudah netesin dan burayaknya sudah mulai hidup ya, karena kualitas airnya udah lumayan hangat ya teman-teman, udah hidup. Tapi saya kan berpikirnya begini, wah ini kalau dikasih makan apa ya, karena cacing kan juga belum mau kalau usia burayak masih sekitar 4 harian ya, 4 harian sampai 1 minggu kan kalau dikasih makan cacing belum mau ya teman-teman, walaupun itu cacing sutra. Jadi saya kan berpikirnya saya tetesin aja deh pakai artemia. Nah kalau pakai artemia kan karena kecil-kecil seperti kutu air, bahkan lebih kecil lagi kan, dia mau makan. Nah setelah saya tetesin tanpa heater teman-teman, itu tidak menetes teman-teman. Jadi suhu dingin itu atau suhu ekstrim jangan dibiarkan teman-teman. Jadi kalian harus harus siap dulu sebelumnya, harus dipersiapkan alat-alat untuk penetesannya teman-teman. Setelah artemia itu saya pakaiin heater, akhirnya artemianya pun menetas. Berarti artemia juga terpengaruh dengan suhu dingin. Jadi harus di atas 28 derajat Celcius. Begitupun ikan cupang. Ikan cupang kalau suhunya 28 derajat Celcius itu penetesannya normal 1 sampai 2 hari itu udah netes. Tapi kalau di bawah itu ikan cupang kalian netesnya bakal 5 hari 3 hari. Walaupun misalkan bisa netes hidup, pasti ikannya itu akan kaku. Nah kualitas air yang terlalu dingin biasanya lebih rentan terhadap bakteri jamur terhadap ikan. Makanya kalau ikan kalian sampai di suhu dingin pasti banyak yang mati. Contohnya korbannya saya teman-teman ya. Jadi perlu kalian ketahui teman-teman, suhu dingin itu tidak baik untuk ikan, terutama untuk metabolisme tubuh ikan itu biasanya rentan terhadap penyakit. Nah teman-teman saya rasa cuma itu doang sih yang perlu saya sampaikan. Mungkin kedepannya saya akan bikin video lagi ya teman-teman tentang ikan cupang. Nah kali ini saya hanya share materi ini kepada kalian agar kalian ini yang menetesinya mungkin udah memenuhi persyaratan kawin tapi tidak berhasil, berarti mungkin kalian bisa cek deh di air kalian, kualitas air yang kurang baik, atau mungkin kualitas suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas juga nggak bisa teman-teman. Jadi minimal atau maksimalnya ya rata-rata suhunya 28 derajat Celcius sampai 29, jangan sampai 30, itu kurang baik saya rasa ya teman-teman ya. Jadi saya sharing cuman itu aja sih teman-teman ya. Mudah-mudahan besok-besoknya lagi saya lebih rajin upload video lagi, karena ini udah lama nggak pernah upload video teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya akhiri wabil topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya teman-teman.